semuanya, kita ketemu lagi di praktikum SIG berbasis web, dan kali ini adalah praktikum pertama untuk SIG web berbasis GIS gitu. Dan yang akan kita lakukan hari ini adalah cukup simpel aja, karena kita akan melakukan pengenalan dulu tentang bagaimana fungsi-fungsi web GIS gitu ya. Dan yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini, kita akan membuat sebuah peta sederhana ya, peta sederhana berbasis titik, berbasis poin kayak gitu, dan nanti kita akan berusaha mencoba untuk membuat itu dalam bentuk web GIS. Untuk software yang saya pakai itu adalah Quantum GIS 3.12 gitu ya. Kalian bisa menggunakan versi apapun, itu bebas-bebas saja. Dan yang kita perlukan saat ini adalah teman-teman pastinya kan punya punya foto-foto kayak gitu ya di HP kayak gitu ya. Jadi kita akan melakukan upload foto geotagging kayak gitu ya, dan akan kita upload itu menjadi web GIS kayak gitu. Jadi yang kita perlukan hanyalah software web GIS kayak gini. Terus kemudian silakan teman-teman bisa mengambil foto dengan tema-tema tertentu dari HP atau dari manapun, asalkan dia punya informasi koordinat. Jadi dia punya informasi lokasi gitu ya. Paling gampang sih sebenarnya pakai foto-foto yang ada di HP teman-teman semuanya, dan itu temanya bebas saja, tapi kalau bisa dia berada dalam satu wilayah. Jadi nanti supaya extend dari peta yang kita pakai itu bisa lebih bagus kayak gitu ya, bisa dalam satu tempat, bukan lebih bagus, sorry. Dan kemudian setelah itu ini foto yang saya punya 12 foto yang semuanya itu ada di Karimun Jawa kayak gitu. Dan kemudian supaya memudahkan ketika nanti kita akan mengupload itu di web GIS, dan ketika kita akan memberikan informasi deskripsi kayak gitu, silakan fotonya itu dikasih rename saja. Jadi biasanya kalau dari kamera gitu kan, biasanya kan nama filenya kan IMG 001, 002 dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, silakan di rename saja, dan saran saya ketika rename gak usah pakai spasi aja supaya nanti tidak ada masalah di belakang-belakang kayak gitu. Silakan teman-teman pilih foto sesuai dengan temanya. Kebetulan karena saya punyanya foto jalan-jalan, jadi saya pakainya foto jalan-jalan gitu ya. Jadi yang akan kita bikin web GIS-nya itu adalah web GIS mengenai wisata, mengenai jalan-jalan. Tapi sebenarnya temanya bisa apapun. Jadi misalnya kayak teman-teman pengen memetakan pusat-pusat pemerintahan, terus kemudian atau pengen memetakan fasilitas umum dan lain sebagainya, bisa-bisa saja, atau apapun lah itu. Nah, itu nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dari tema fotonya. Dan untuk latihan kali ini kita bebas aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya foto yang ada di dalam HP, bisa digunakan. Atau kalau misalnya memang pengen bikin dengan lebih serius kayak gitu ya, dan teman-teman pengen survei sambil jalan-jalan kayak gitu daripada bosan di rumah, silakan bisa menggunakan foto dengan tema-tema tertentu tersebut di lokasi tempat sekarang teman-teman berada. Yang penting pokoknya ada informasi lokasinya. Dan kalau foto kayak gitu, jangan lupa untuk menghidupkan GPS-nya ya di HP supaya nanti fotonya bisa kelihatan, bisa tergeotagging ya gitulah, punya informasi mengenai lokasinya gitu. Nah, ini saya di sini sudah punya 1 2 3 4 5 6 12 kalau nggak salah foto yang nanti akan saya ekspor ke QGIS dan akan saya upload di web GIS gitu. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah dan cukup menyenangkan, karena ini kayak main-main gitu ya. Gitu. Kita pilih tema-tema yang nggak terlalu serius lah ya, biar sambil refreshing, kan ini sambil belajar ya. Nah, supaya kita bisa mengupload foto tersebut ke QGIS, kita memerlukan plugin upload foto yang ada di sini nih. Kalau misalnya belum ada, maka teman-teman harus install dulu di plugin ini, manage and install plugin. Tapi unfortunately ini harus connect internet ya. Jadi kalau nggak connect internet dia nggak bisa. Import foto kalau nggak salah. Import foto. Nah, ini import foto ini kalian klik aja, kemudian kalian install. Kebetulan punya saya sudah diinstal, jadi saya tidak perlu menginstal ulang. Dan satu lagi plugin yang kita butuhkan adalah QGIS to Web. Jadi ini plugin ini kita gunakan untuk mengekspor hasil dari tag foto kita itu, dari apa yang sudah kita upload di
di foto itu untuk dijadikan sebagai WebGIS kayak gitu, QGIS to Web. Nah ini ada di sebelah sini gitu ya, nanti kalian bisa install kayak gitu, dan ini cukup mudah dan gampang, tidak terlalu merepotkan lah, intinya seperti itu. Terus kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita untuk layer peta dasarnya, base mapnya, kita bisa menggunakan peta base map apapun gitu ya, XYZ dari sini, dari browser ini di XYZ tile. Jadi kalian bisa load connection atau new connections gitu ya. Jadi kalian tinggal copy paste URL-nya aja. Misalnya kalian pengen pakai peta Bing misalnya. Kalian misalnya pengen Bing URL gitu. Sebentar, ini laptop saya, HP saya tuh lagi agak Bing URL misalnya. Nah, kalian bisa, atau agak lelet. Kenapa yang malah yang ini ya? Kita browsingnya ini aja, URL untuk web base map QGIS gitu ya. Nah ini ada di banyak. Nah ini misalnya kalian bisa pakai Google Map, bisa pakai Google Road dan sebagainya. Nah ini file-file ini link-link ini bisa langsung di copy paste aja di XYZ tile ini, di new connection. Terus kemudian kalian bisa di copy paste di sebelah sini dan kemudian di oke. Kebetulan saya sudah punya dua ini, jadi saya mau pakai OpenStreetMap aja tuh. Nah kayak gini. Terus kemudian yang akan saya lakukan selanjutnya adalah saya akan upload foto-foto yang tadi. Jadi ini ketika sudah diinstal pluginnya yang import foto ini, akan muncul 3 icon ini gitu ya, akan muncul 3 icon ini. Yang akan saya lakukan adalah saya klik di sini, kemudian input folder location, kita cari tadi di mana foto kita simpen gitu ya, ada di WebGIS seperti di sini. Jadi foldernya yang kita pilih. Kalau sudah, kemudian output file locationnya juga kita deskripsikan supaya ini ini banyak banget yang harus saya lakukan. Jadi output ininya ada di sebelah sini, WebGIS, kemudian ada di web ini. Terus kemudian saya bilang aja di sini adalah tagging gitu ya, gitu. Dan save as type-nya saya pilih yang S3 shapefile SHP, kemudian saya save dan saya oke. Ini ya, 12 foto sudah bisa ter-edit without error dan 0 foto terskip kayak gitu. Saya pilih oke, kemudian saya zoom to layer. Nah ini ada di sebelah sini foto-fotonya, sudah ada 12 foto yang ada di sebelah sini gitu ya. Terus kemudian kalau sudah, kita set saja propertiesnya. Jadi saya ulangin, tagging ini tadi ada tagging itu adalah layer yang foto kita kan. Nah ini kita klik kanan, kemudian properties, kemudian kita pilih simbologinya. Jadi kalau di sini masih rule base, saya pilih yang single symbol gitu ya, simple marker, bulat aja. Kemudian ini aja single marker. Nah kemudian saya pilih yang bulat dan saya pilih warnanya, sembarang aja sih warnanya, apalah, mau merah boleh atau apalah boleh ya gitu. Terus kemudian size-nya juga kita sesuaikan, saya mau yang 4 aja. Opacity-nya ini bebas aja sih teman-teman ya gitu. Kemudian kita apply. Nah kita sudah dapat simbol yang seperti ini. Jadi untuk masing-masing foto kita sudah punya simbol yang seperti ini. Kita lihat, klik di sini. Nah dia sudah ada kan fotonya, Lendra Beach, terus kemudian di sini ada di Love Hill, Mangrove Forest, dan seterusnya, National Park, dan seterusnya, ada semua di sini. Nah ini gitu ya, kita sudah punya 12 foto yang sudah kita upload di bakal calon GIS, web GIS kita kayak gitu. Nah kalau kita lihat di sini open attribute tabel itu ya, kita lihat di sini sudah ada juga keterangannya 1 sampai 12 ini kayak gitu. Kita lihat di sini sudah masuk semua. Terus kemudian yang akan kita lanjutkan selanjutnya, Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan membuat
WebGIS-nya gitu ya. Jadi kita akan ekspor ini menjadi WebGIS kayak gitu. Nah, untuk melakukan ekspor ini ke WebGIS juga cukup mudah. Jadi setelah teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini dan kalian sudah mendapatkan simbologi yang kira-kira sesuai seperti itu ya. Oh ya, tadi sorry. Jadi kenapa di sini saya tadi pilih single simbol karena ini kan petanya foto-fotonya itu kan dalam satu tema wisata semua kayak gitu ya. Makanya saya bikin single simbol. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pakai simbol titiknya tapi dia berbeda, misalnya dia fasilitas umum. Jadi mau membedakan rumah sakit, sekolah, terus kemudian perkantoran dan lain sebagainya, maka teman-teman pakai yang categorize kayak gitu ya. Nah, itu tergantung dari tema yang kita ambil. Karena kebetulan ini temanya sama, maka kemudian saya pakainya yang single simbol. Artinya seperti itu. Terus kemudian setelah kita dapatkan tampilan seperti ini, kita masuk ke web. Di sini plugin yang kita install tadi sudah tersedia, QGIS to Web. Kemudian kita bikin create web map gitu ya, create web map kayak gitu. Kalian bisa lihat update preview di sebelah sini. Ini kan previewnya nanti ketika dia sudah menjadi web map seperti apa kayak gitu ya. Nah gitu. Terus kemudian di sini kita akan melakukan beberapa setting gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung oke kayak gitu, nanti hasilnya akan seperti ini, tapi kita akan melakukan beberapa setting dan penyesuaian. Terus untuk ininya saya pakai leaflet aja karena saya yang lebih familiar pakai leaflet gitu. Terus ini sebenarnya sama aja sih, kalau teman-teman misalnya mau pakai yang open layer atau apanya, ini cuma format ininya aja, scriptnya aja. Nah kemudian di sini itu nanti adalah apa yang akan keluar ketika teman-teman akan mengklik ini gitu. Nah ini kan bla 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 gitu kan, ini keterangan-keterangan yang akan keluar. Nah ini saya bikin inline label, jadi biar keterangannya itu ada di sampingnya ini gitu ya. Saya bikin inline aja semua. Kalau header itu nanti judulnya di atas, isinya di bawah. Kalau inline itu dia dalam satu garis. Nah itu intinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba aja. Kalau misalnya ini saya pilih yang header yang inline itu jadinya seperti apa kayak gitu. Nah sudah kan? Kalau sudah, kemudian apalagi ya, appearance ini juga kita bisa bisa milih-milih. Jadi misalnya kalau kita klik geolocator user terus kita update preview, akan muncul ini. Jadi dia akan menunjukkan you are here-nya di sebelah sini kayak gitu. Terus kemudian kalau kita pilih highlight on hover, itu dia akan update preview dulu ya. Jadi kalau ini dipilih, dia akan terhighlight. Kalau kita matikan, berarti ketika kita ngeklik ini dia tidak akan terhighlight kuning-kuning. Intinya seperti itu. Terus kemudian layer search itu kita bisa ngasih, jadi search untuk yang ada di sini apa aja pakai simbol search gitu, tapi saya nggak mau nyeting itu. Kemudian kalau kita kasih measure tool, dia akan keluar measure-nya kayak gini gitu. Terus kemudian show pop up on hover gitu ya. Jadi ketika kita ketika kita ini nanti akan keluar pop up-nya. Tapi saya matiin aja. Terus kemudian apalagi ya? Template. Terus ini kita juga bisa mengubah warnanya, tapi saya nggak mau mengubah warna. Jadi kalau misalnya mau diubah jadi biru atau apanya, yang sebelah sininya ini bisa aja, tapi saya mau as it is aja ya, putih aja biar ini. Terus iconnya, widget iconnya juga bisa diubah. Jadi kalau misalnya nggak mau hitam tapi maunya merah gitu juga bisa gitu ya. Update preview, nah ini jadi merah seperti ini, dan bebas aja, silakan teman-teman ini. Terus kemudian kalau select zooms ini kita maksimum sama minimum zoomnya gitu ya. Jadi maksimum minimum zoomnya itu ada di ininya berapa gitu ya. Terus extensnya adalah canvas extend, saya biarin kayak gitu aja. Terus kemudian yang selanjutnya adalah export. Jadi ketika kita mau export, kita pilih di mana kita akan menyimpan hasil ininya kita. Jadi kalau saya tadi ada di WebGIS, kemudian di webnya di sini, foldernya saya pilih select folder. Jadi nanti hasil ekspornya akan masuk ke situ. Kalau enggak, kalau dibiarin gitu aja, nanti dia akan masuknya ke drive C, which saya nggak mau karena nggak rapi ya gitu. Terus kemudian kalau sudah selesai, kita ekspor. Sudah selesai kan?
dan dia akan otomatis terbuka di sini. Dia akan otomatis terbuka. Ini otomatis defaultnya karena browser default saya Opera, jadi masuk ke sini. Tapi saya mau pindah ini ke Chrome aja karena saya lebih familiar dengan Chrome juga, gitu ya. Jadi saya copy paste di sini. Nah, ini masih ada di drive kita tapi belum online, gitu ya. Nanti kalau untuk online kita ini dulu. Jadi dia masih lokal host. Nah, kalau sudah selesai, kita coba lihat di sini, diklik. Nah, sudah ada keterangan-keterangan ini kan, dan sebagainya gini. Saya tidak memberikan legenda di sini karena ini kan cuma titik aja ya, jadi legendanya kan tidak ada. Nanti kalau misalnya kalau teman-teman sudah ada beberapa sudah ada beberapa jenis ininya, jenis atributnya, nanti teman-teman bisa meletakkan legenda di sini. Nanti pas di settingannya itu tadi yang pop up on hover itu kalian centang aja. Jadi ketika ini nanti dia akan muncul legendanya di sebelah sini, gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita lihat di sini fotonya tidak tampil kan ya. Nah, ini masih kosong kan, dia tidak tampil. Nah, kita cek kenapa seperti itu. Ya nggak tampil semua kan ya. Ya kita cek. Nah, dari sini kalau saya pakai Chrome ya, kalau saya pakai Chrome mungkin kalau untuk browser yang lainnya agak berbeda, tapi tidak masalah. Saya akan lihat developer toolnya untuk melihat scriptnya. Jadi developer tool ini nanti akan bisa teman-teman bisa melihat script ketika kalian melakukan aktivitas di ininya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, teaching bla 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 Lendra Sunset Beach JPEG 1 upload Lendra Sunset Beach not found. Jadi masalahnya di sini adalah file fotonya itu tidak ditemukan, gitu ya, not found. Kenapa tidak ditemukan? Karena file fotonya kan tadi ada di folder yang lain. Nah, ketika kita meng-create webnya ada di sebelah sini, dia tidak bisa membaca yang di folder itu karena kita harus meletakkan semua file itu dalam satu folder web ini, QGIS web ini, gitu ya. Jadi kalau kita bekerja dengan web GIS kayak gitu, semua ini tuh diletakkan dalam satu folder kayak gitu, supaya ini ya gampang juga ketika kita mau melihat ini ya, alamat source-nya itu. Nah, oleh karena itu folder foto tadi harus kita pastekan di sebelah sini, upload kan, jadi harus sama upload Lendra Sunset Beach. Jadi dia di teaching bla 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 ini dan foldernya namanya upload dan filenya yang sebelah ini. Nah, kita lihat kalau misalnya bisa seperti itu, apakah mau keluar? Nah, sudah keluar, gitu ya. Jadi ketika kita klik di sini, fotonya juga sudah keluar, gitu ya, informasi juga sudah keluar dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, sekarang masalahnya lagi adalah ketika kita klik di sini, misalnya ketika kita klik di sini, itu ada beberapa keterangan yang sebenarnya saya nggak mau ada di sini, nggak terlalu penting. Misalnya ID bla bla bla, terus kemudian date, time, terus kemudian kamera maker, kamera mode dan sebagainya. Itu kan saya sebenarnya nggak mau nih, karena ini kan kayak menu-menuhin kayak gitu. Nah, itu bisa kita edit juga, gitu ya. Jadi enaknya di sini kita tuh tidak usah membuat itu dari scratch banget. Jadi ketika kita pakai QGIS web itu code-nya itu sudah di-generate sama si QGIS-nya itu. Nah, kita kalau mau melakukan penyesuaian tinggal mengedit apa yang ada di source code-nya. Jadi di sini tadi dia di-webkan di QGIS web, ketika kita meng-create QGIS web tadi pasti kita akan mendapatkan folder ini, kan, QGIS web, dan di sini adalah index. Index itu kan untuk membuka ini ya, ini ya, dan kita akan membuka ini di Node editor. Node editor apapun bisa lah. Node editor itu kalian bisa pakai Notepad, kalian bisa pakai Sublime, bisa pakai Bracket dan sebagainya. Kalau yang saya gunakan ini adalah Notepad++ gitu ya, karena saya familiar dengan ini aja dan saya merasa ini lebih nyaman kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai apapun. Kalau Node editor itu kalian bisa pakai apapun yang berbayar maupun yang gratis. Yang gratis juga banyak, jadi mendingan kalian bikin yang gratis aja
gitu ya. Nah, di sini adalah source code dari si index ini. Dari si index ini yang tampilan ini source code-nya ada di sini. Jadi struktur tipenya, struktur dokumennya seperti ini. Jadi dia adalah HTML gitu ya. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar mengenai struktur layout itu, kalian pasti akan menemukan yang namanya head, terus kemudian akan menemukan yang namanya body gitu ya. Terus saya tunjukkan aja. Jadi kalau misalnya kalian akan melakukan ini, dia pasti akan dimulai dengan ini, doc type-nya adalah HTML. Jadi tipe dokumennya adalah HTML kayak gitu. Dia pasti akan ada yang seperti ini. Terus kemudian setelah dideskripsikan bla 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 kayak gini, dia akan dimulai dengan selalu sepasang-sepasang. Jadi misalnya ini ya, ini adalah headnya itu adalah sini dan ditutup dengan ini. Dilihat bahwa ini headnya seperti ini, ditutup dengan slash head gitu. Jadi ini di dalam head kontennya adalah ini kayak gitu. Terus di dalam body kontennya adalah ini sampai terakhir. Body ya, body itu adalah isinya gitu ya. Jadi kalau head itu kan kepalanya, kalau body itu kan isinya kayak gitu. Terus kemudian ini adalah ada di dalam kontennya pop up. Jadi kita lihat di sini pop up content gitu ya. Pop up content ada ID, ada name, ada date, ada time, ada long last dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau kita bahasa pemrograman itu akan selalu sepasang-sepasang. Jadi dimulai dengan tr slash, diakhiri dengan tr slash seperti ini. Jadi ini adalah satu pasang kayak gitu. Jadi untuk mendeskripsikan ID yang ada di sini ini, nah itu ada di sebelah sini nih. Nah, ketika saya tidak mau menampilkan ID itu, maka saya akan menghapus ini, delete gitu ya. Nah, itu terus kemudian kita ini spasinya. Nah, seperti ini, terus kemudian saya save gitu, dan kita lihat apa yang terjadi di sebelah sini. Ketika saya ini, terus saya klik lagi di tempat yang tadi, ID-nya sudah tidak ada. Kayak gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian misalnya saya tidak mau lagi juga ada date-nya misalnya. Date-nya ada sebelah sini, saya nggak mau. Kemudian time-nya juga saya nggak mau, jadi saya delete aja gitu. Nah, itu juga nanti hasilnya juga akan sama. Terus apalagi ya, misalnya ya longitude, latitude mungkin saya pertahankan, north, azimuth, camera maker juga kayaknya nggak perlu banget ya gitu. Pakai kamera HP juga kan, jadi nggak bisa pamer juga, kecuali HP-nya HP mahal. Nah gitu. Terus kemudian kamera model juga saya nggak mau. Oh ya benar, kamera model ini saya nggak mau, jadi saya delete gitu. Terus kemudian ini aja sih kayaknya mungkin ya. Nah, kita save di sini, terus kemudian kita coba load lagi di sini seperti apa. Nah, kita kan jadi sudah ada, dia cuma title comment juga nggak perlu ya kayaknya ya. Dimana kamu title comments. Nah, ini karena nggak ada isinya juga kan, kecuali kalian nanti mau mengedit itu. Jadi kalau kalian mau memasukkan isi di dalam title comment, saya kasih lihat dulu nanti. Tapi saya nggak melakukan itu karena alasan yang sangat personal, yaitu biar cepet gitu ya. Nah, gitu. Nah, kan dia sudah sudah lebih rapi tampilannya seperti itu. Jadi tadi saya bilang kalau misalnya dalam penulisan skrip itu dia selalu akan sepasang-sepasang TR dan TR. Nah, ini saya sukanya Notepad++ itu juga kayak gitu, karena kita bisa mengidentifikasi. Kadang-kadang kan kita suka kelupaan tuh, ini sudah sudah kita tutup belum kurungnya kayak gitu. Nah, kalau kita pakai ini tuh dia bisa mengidentifikasi dengan bagus, dengan enak kayak gitu. Dia sudah sepasang-sepasang kayak gitu. Nah, kalau untuk pengaturan yang lainnya, misalnya color, ini kalian mau mengganti, itu bisa di sebelah sini. Jadi kalian coba-coba aja, misalnya ini diganti apa kayak gitu, kalian akan bisa lihat efeknya seperti apa. Nah, itu nanti kalian bisa edit di index itu. Jadi kita lihat source code-nya di index, terus kita lihat seperti apa. Jadi misalnya
sebelah sini. Jadi kalian nggak usah saya ya gitu ya. Jadi kalian bisa edit di sebelah sini gitu ya. Terus bisa memberikan apa namanya ID-nya, misalnya ID-nya nggak mau kayak gini, terus diberesin supaya nanti bisa bagus kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan di sebelah situ gitu. Ya gitu ya. Nah gimana sih matinya? Upload change to the picture, yes, oke lah. Nah seperti itu. Nanti kalau kalian misalnya mau mengganti keterangan atau ini dan sebagainya kayak gitu, kalian bisa melakukannya di situ. Atau misalnya kalian pengen menambahkan keterangan lainnya. Jadi kan ini kan sudah standarnya, ketika kalian melakukan upload foto maka dia akan mendapatkan ini di sini gitu ya. Nah kalau kalian misalnya mau menambahkan kolom, misalnya kolom deskripsi kayak gitu ya, menceritakan singkat atau apa kayak gitu mengenai foto-foto tersebut, kalian juga bisa melakukannya dengan editing ini dulu. Terus kemudian kalian bisa menambahkan new field di sebelah sini. Jadi fieldnya namanya misalnya description, dia nggak bisa panjang-panjang gitu kan. Terus kemudian type-nya adalah teks misalnya, dan kita bikin lengthnya itu adalah 100 misalnya kayak gitu. Nah kalian di description itu nanti kalian bisa menceritakan misalnya apa namanya, deskripsi dari foto yang ada di situ. Misalnya di Anora Beach, it's a beautiful place to dive dan bla 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 kayak gitu. Nah semacam itu supaya nanti dia bisa muncul di website WebGIS-nya kayak gitu. Jadi kalian bisa dengan bebas menambahkan atribut apapun di sini. Misalnya it's a beautiful place to bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan di situ. Tuh kenapa sih titik-titik ya? To dive gitu. Misalnya save gitu ya, dan itu bisa dilakukan untuk semuanya. Jadi ketika kita bikin ini description, terus kemudian di setiap titik ini kalian juga bisa menambahkan deskripsinya kayak gitu. Nah gitu. Terus itu dilakukan sebelum kalian melakukan import ke WebGIS ya, ekspor ke WebGIS gitu. Jadi kalian beresin ini dulu gitu ya, deskripsinya belum dan sebagainya. Kalau sudah selesai baru kemudian kalian QGIS to web, create web match, terus kemudian nanti akan muncul di sini kayak gitu. Tapi karena tadi saya tidak melakukannya, jadi informasinya tidak muncul di sebelah sini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin ini dengan bagus ya gitu, misalnya dengan lebih informatif kayak gitu, teman-teman bisa melakukan itu, bisa menambahkan deskripsi yang ada di sebelah sini. Dan juga sebenarnya kita nggak cuma bisa upload titik ini, tapi kita juga bisa upload misalnya di sini mau dikasih background misalnya katakanlah desa atau apa gitu ya, poligon desa dan sebagainya juga bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya map, misalnya katakanlah nama desa gitu, kebetulan saya sudah punya karena kemarin saya sudah menyiapkan. Jadi saya sudah mendownload peta RBI untuk wilayah Jepara, dan kemudian saya seleksi untuk daerah ini, untuk daerah Karimun Jawa gitu ya. Ini di Karimun Jawa, ngomong-ngomong teman-teman, saya tadi lupa ngomong ya gitu. Itu maka kita juga bisa menampilkan itu di sebelah sini. Jadi mana ya, Kabupaten Jepara, Karimun Jawa SHP. Ini saya kasih sini. Nah, Karimun Jawa SHP, terus ini saya kasih bawahnya gitu ya. Terus kemudian saya akan ini propertiesnya, simbologinya saya bikin categorize, value-nya saya bikin apa ya? Kalau saya lupa. Nama objek apa ya isinya ya? Nama objek kayak gitu ya. Jadi ini Kecamatan Karimun Jawa, kalau desa Karimun Jawa, terus ini adalah dusunnya gitu ya, atau apa ya, lupa saya. Nah itu, terus ini simbolnya juga bisa diatur mau yang seperti apalah, terserah gitu ya. Saya apply aja ya, saya apply. Nah ini kalau sudah jadi seperti ini, atau misalnya saya bikin dia apa ya, apalah ya, sembarang aja sih sebenarnya ya, saya nggak terlalu ini juga. Terus saya jelek banget ya. Ini kenapa ini jelek banget? Ya udahlah, sembarang aja lah ya sebenarnya ya.
Nah, seperti itu misalnya aja gitu, apply kemudian gitu. Nah, ini nanti bisa kita ekspor ke WebGIS nya, atau misalnya OSM nya saya matiin, tapi nggak lah ya biar kelihatan layoutnya. Nah, itu ketika kita create web map kayak gitu ya, inline label dan masih ya gitu. Nah, export foldernya kayaknya dia masih di situ di web ini, select folder. Nah, gitu. Update preview gitu ya. Terus kita kasih ini, misalnya kita ngasih highlight. Oke, lalu kita export. Nah, kok ini tadi saya belum nyeting ininya ya, apa tuh namanya, legendanya ya, lupa lagi. Nggak apa-apa lah gitu ya, kita export. Nanti hasilnya seperti ini. Saya copy di ini aja tuh ya, hasilnya seperti ini. Tadi fotonya masih hilang ya teman-teman, karena belum ada keterangan ini ya gitu ya. Nah, bla 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 ini. Nah, kalau kalian mau mengedit ini, sama ketika setiap kali kita melakukan import, kita export ya, kita pasti akan bikin ini baru. Ini tadi fotonya saya copy juga. Kita pasti akan bikin ini baru, which is nanti kita ngeditnya adalah yang sebelah sini. Jadi ini kalau kita mau edit source-nya itu ada di sebelah sini gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa bisa mengedit kayak gitu. Tadi saya kelupaan lagi bikin ininya, bikin legendanya, tapi legendanya ada di situ kok, ada di ini. Nanti kalian coba aja gitu ya. Nah, ini kan sudah ada fotonya nih, bagus kan? Nah, seperti itulah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save dulu. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita pelajari mengenai bagaimana kita akan mengupload ini di dalam web gitu ya, intinya seperti itu. Nah, terus sebelum saya ini, jadi nanti teman-teman silahkan mencoba aja pakai tema apapun, pakai peta apapun, dimanapun kayak gitu ya. Jadi bisa milih, misalnya kalau misalnya nggak mau titik, maunya polygon seperti ini, peta perubahan pengguna lahan misalnya, atau apalah gitu, boleh aja kayak gitu. Atau misalnya kalian mau bikin peta potensi wisata yang ada di wilayah masing-masing, atau bikin peta perjalanan wisata, perjalanan trip yang sudah kalian lakukan di seluruh Indonesia, daerah mana saja yang sudah pernah kalian kunjungi misalnya kayak gitu. Terus objek wisata apa yang pernah kalian kunjungi, itu boleh kayak gitu. Silahkan kalian pilih bebas. Atau misalnya mau bikin yang lebih serius, misalnya membuat peta persebaran sekolah yang ada di wilayah teman-teman kayak gitu juga boleh. Jadi nanti simbolnya bisa dibedakan, yang kategorize misalnya jadi TK, kemudian SD, SMP, SMA, universitas kayak gitu boleh. Terus kemudian untuk ini ya, nanti bisa diedit di appearance ini. Appearance ini nanti dicoba aja. Jadi kalau misalnya geolocator user itu saya centang hasilnya seperti apa di preview, kemudian kalian export to web untuk melihat bedanya apa, fungsi-fungsinya dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ini misalnya show pop up atau hover, itu kalau dicentang nanti hasilnya seperti apa dan sebagainya. Nanti silahkan teman-teman lihat sendiri, dicoba sendiri. Jadi fungsi appearance-nya seperti apa. Jadi kalau kita sebenarnya pakai WebGIS yang di QGIS ini bisa mudah banget, karena itu tadi code-nya sudah di-generate secara otomatis sama si QGIS. Terus jadi kita bisa dengan bebas mengubah mengubah source code-nya itu dengan leluasa kayak gitu ya. Jadi pada intinya misalnya di web, nah ini jadi kita mengubahnya nanti di index, terus saya edit with notepad gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi yang penting adalah teman-teman bisa memahami, bisa sedikit membaca lah ini seperti strukturnya itu seperti apa. Jadi kalau struktur kode itu seperti ini ya, head selalu ditutup dengan head, berarti ini adalah dalamnya head. Terus body ditutup dengan body,
lupa kalau misalnya mau di load, di save dulu, terus kemudian browsernya di refresh gitu. Nah, sekian untuk praktikum yang sekarang. Saya pikir cukup gampang, ini satu pertemuan juga bisa. Nanti silahkan teman-teman bebas berkreasi, mau bikin apapun gitu ya, seperti yang tadi saya bilang, mau bikin apapun dengan menggunakan geotagging, ataupun juga kalau misalnya punya data-data SHP yang lainnya bisa digabungkan, intinya seperti itu. Terima kasih, saya akhiri dulu. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan.